Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai keamanan jaringan untuk memenuhi tugas keamanan sistem komputer. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Khairul Fajri Rahman, NIM 2011-8033, kemudian ada Khairul Anas, NIM 2011-8032, kemudian ada Muhammad Ardiansah, NIM 2011-8048, kemudian ada Andi Dwi Prasetya, NIM 2011-8012. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, supaya kita mengetahui apa pengertian dari keamanan jaringan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui macam-macam keamanan jaringan. Yang ketiga, mengetahui tujuan dari keamanan jaringan pada komputer. Yang keempat, mengetahui ancaman apa saja yang ada pada jaringan komputer. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui software keamanan jaringan komputer lebih jauh. Langsung saja kita masuk ke materi. Keamanan jaringan komputer adalah untuk menjamin sumber daya sistem tidak digunakan atau dimodifikasi, diinterupsi, dan diganggu oleh orang yang tidak diotorisasi. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagian perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi, atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Macam-macam keamanan jaringan yaitu 1. Keamanan eksternal atau external security berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Yang kedua, keamanan interface pemakai atau user interface security berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Yang ketiga, keamanan internal atau internal security berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Selanjutnya, tujuan keamanan jaringan komputer. Yang pertama, availability atau ketersediaan. Keterjaminan bahwa sumber daya sistem jaringan komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Yang kedua, reliability atau kehandalan. Keterjaminan bahwa sumber daya sistem jaringan komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang terotorisasi. Yang ketiga, confidentiality atau kerahasiaan. Keterjaminan bahwa informasi di komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang terotorisasi dan modifikasi tetap menjaga konsistensi dan keutuhan data pada sistem. Baik, selanjutnya ada keamanan jaringan komputer. 3 aspek kebutuhan keamanan jaringan komputer yaitu ada 1. Kerahasiaan atau secrecy, diantaranya privasi keterjamin bahwa jaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang terotorisasi dan modifikasi tetap menjaga konsistensi dan keutuhan data di sistem. Yang kedua ada integritas atau integrity, keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang terotorisasi. Dan yang ketiga ada ketersediaan atau availability, keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Dan B, ada ancaman jaringan komputer. Ancaman jaringan komputer yaitu ada 1. Tipe ancaman. Tipe ancaman terhadap keamanan jaringan komputer dapat dimodelkan dengan memandang fungsi sistem komputer sebagai penyedia informasi. Berdasarkan fungsi ini, ancaman terhadap jaringan komputer dikategorikan menjadi 4 ancaman, yaitu 1. Interupsi atau interruption. Sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadi tak tersedia atau tak berguna. Merupakan ancaman terhadap ketersediaan, contohnya penghancur hard disk, pemotongan kabel komunikasi. Yang kedua ada intersepsi atau interception. Pihak tak diotorisasi dapat mengakses sumber daya, merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Pihak tak diotorisasi dapat
berupa orang atau program komputer. Contohnya, penyadapan, mengcopy file tanpa diotorisasi. Dan yang ketiga ada modifikasi atau modification. Pihak tak diotorisasi tidak hanya mengakses tapi juga merusak sumber daya, merupakan ancaman terhadap integritas. Contohnya, mengubah nilai file, mengubah program, dan memodifikasi pesan. Yang keempat ada fabrikasi atau fabrication. Pihak tak diotorisasi menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke sistem, merupakan ancaman terhadap integritas. Contohnya, memasukkan pesan palsu ke jaringan atau menambah record file. Segala bentuk ancaman baik fisik maupun logik yang secara langsung atau secara tidak langsung yang dapat mengganggu kegiatan sedang berlangsung dalam jaringan. 2 faktor-faktor penyebab resiko dalam jaringan komputer. 1. Kelemahan manusia atau human error. 2. Kelemahan perangkat keras komputer. 3. Kelemahan sistem operasi jaringan. 4. Kelemahan sistem jaringan komunikasi. 3. Ancaman secara fisik. 1. Pencurian perangkat keras komputer atau perangkat jaringan. 2. Kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan. 3. Wiretapping. 4. Bencana alam. Adapun ancaman secara logik, 1. Kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi. 2. Virus. 3. Sniffing. Berikut ini beberapa bentuk ancaman jaringan komputer. 1. Sniffer. 2. Spoofing. 3. Remote attack. 4. Hold. 5. Breaking. 6. Hacker. 7. Cracker. Kemudian C. Software keamanan jaringan komputer. Yang pertama, software keamanan jaringan komputer yaitu antivirus software adalah sebuah perangkat lunak atau software komputer yang berfungsi sebagai pelindung komputer dari serangan virus. Kemudian yang kedua, anti-spam software yaitu penggunaan perangkat elektronik untuk mengirimkan pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerimanya. Kemudian yang ketiga ada firewall, adalah sebuah program perangkat lunak atau perangkat keras yang menyaring informasi atau paket yang datang melalui internet ke komputer pribadi Anda atau jaringan komputer. Kemudian yang kedua ada tips keamanan jaringan terhadap virus, trojan, worm, atau spyware. Yang pertama, gunakan software antivirus. Kemudian yang kedua, block file yang sering mengandung virus. Yang ketiga, block file yang menggunakan lebih dari satu file extension. Yang keempat, pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. Yang kelima, mendaftar ke layanan alert email. Yang keenam, gunakan firewall untuk koneksi ke internet. Yang ketujuh, up to date dengan software patch. Yang kedelapan, backup data secara reguler. Yang kesembilan, hindari booting dari floppy disk. Yang ke-10, terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Dari pembahasan yang kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa keamanan jaringan dalam jaringan komputer sangatlah penting dilakukan untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Tugas dari keamanan jaringan dikontrol oleh administrator jaringan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.